Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia dengan NIM A1C221037. Pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran matematika konkret dan ICT. Nah, adapun untuk video pembelajaran kali ini akan dibahas materi lingkaran dengan kompetensi dasar 3.7, yaitu menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur dan luas juri lingkaran serta hubungannya. Dan indikator pencapaian kompetensi 3.7.1, yaitu mengidentifikasikan unsur-unsur lingkaran. Selamat menyaksikan. Hai Didiran Rafa, aku Tobo. Selamat datang di Belajar Bersama Tobo. Kali ini kita akan belajar tentang lingkaran. Kalian tahu apa itu lingkaran? Lingkaran merupakan satu-satunya bangun datar yang tidak memiliki titik sudut, sehingga sangat mudah untuk mengenalinya dan membedakannya dengan bangun datar lainnya. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama dengan satu titik tertentu, yaitu titik pusat. Seperti inilah bentuk dari lingkaran. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali melihat benda-benda yang berbentuk lingkaran. Coba kalian sebutkan benda-benda apa saja yang berbentuk lingkaran. Roda sepeda. Benar, roda sepeda berbentuk lingkaran. Kemudian apa lagi? Jam dinding, uang koin, dan biang lala. Benar sekali, jam dinding, uang koin, dan biang lala adalah berbentuk lingkaran, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Berbicara soal lingkaran, ternyata lingkaran itu ada unsur-unsurnya loh. Apa saja sih unsur-unsur lingkaran? Yang pertama ada namanya titik pusat. Jadi titik pusat itu adalah titik yang berada tepat di tengah-tengah lingkaran. Nah, seperti pada gambar berikut. Titik itulah yang dinamakan titik pusat lingkaran. Jika kita lihat pada jam dinding, maka titik yang ada di tengah jam itu merupakan titik pusatnya. Jadi, kalian sudah paham apa itu titik pusat? Paham. Kemudian, jika kita tarik garis dari titik pusat ke titik pada lingkaran, maka garis itulah dinamakan dengan jari-jari lingkaran. Nah, jari-jari lingkaran ini merupakan unsur-unsur lingkaran. Oh, jadi itu yang dinamakan jari-jari. Seperti yang ada di roda sepeda ya, ada namanya jari-jari sepeda. Benar sekali Rafa, ada yang namanya jari-jari sepeda. Nah, jika jari-jari itu adalah jarak dari titik pusat ke titik pada lingkaran, maka unsur berikutnya ini itu adalah 2 kali dari jari-jari. Itu yang dinamakan diameter. Diameter adalah garis yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran melalui titik pusat. Seperti gambar berikut. Oh, berarti panjang diameter itu 2 kali dari jari-jari ya? Tepat sekali. Wah, kalian berdua sangat hebat. Kita sudah mempelajari 3 unsur-unsur lingkaran, yaitu ada titik pusat, jari-jari, dan diameter. Nah, selanjutnya unsur keempat yaitu tali busur. Tali busur itu merupakan ruas garis yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran. Apakah tali busur sama dengan diameter? Tidak, ini diameter itu jika ruas garisnya melalui titik pusat, sedangkan tali busur tidak melalui titik pusat. Oh, seperti itu. Nah, jika kita lihat, ada garis lengkungan yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran. Nah, inilah yang dinamakan dengan busur. Ini adalah unsur selanjutnya.
Busur itu terbagi dua, ada busur yang besar dan ada busur kecil. Jika kita lihat di gambar, ini adalah busur besar dan ini adalah busur kecil. Jadi, sudah paham yang kalian pelajari tadi? Kami paham. Wah, bertambah lagi unsur lingkaran yang kita tahu, yaitu tali busur dan busur. Unsur selanjutnya yaitu juring. Juring adalah hasil membagi lingkaran menjadi dua bagian menggunakan dua jari-jari. Ada juring besar dan juring kecil. Bagian lingkaran yang lebih besar itu pasti juring besar yang warna putih, dan yang kecil juring kecil yang berwarna hijau. Ini mirip potongan pizza ya. Jika kita lihat pada gambar, maka juring ini dibatasi oleh apa saja? Tadi sudah dijelaskan bahwa juring itu adalah hasil membagi lingkaran menjadi dua bagian menggunakan dua jari-jari. Artinya, juring dibatasi oleh jari-jari. Di situ juga ada busur lingkaran. Berarti juring dibatasi oleh jari-jari dan busur lingkaran. Benar, juring besar dibatasi oleh jari-jari lingkaran dan busur lingkaran, dan juring kecil dibatasi oleh jari-jari lingkaran dan busur lingkaran juga. Jadi kalian sudah mengerti apa itu juring? Kami mengerti. Jadi unsur lingkaran yang kita ketahui bertambah lagi, yaitu juring. Nah, selanjutnya, bagaimana jika kita membagi lingkaran menjadi dua bagian menggunakan tali busur? Nah, inilah dinamakan dengan tembereng. Sama seperti juring, tembereng juga ada tembereng besar dan tembereng kecil. Yang warna putih pasti tembereng besar, dan yang warna hijau tembereng kecil. Wah, benar teman-teman, bagian lingkaran yang lebih besar itu tembereng besar yang warnanya putih, lalu yang lebih kecil itu tembereng kecil yang warna hijau. Apa kalian tahu tembereng itu dibatasi oleh apa saja? Kalau dilihat dari gambarnya, tembereng itu dibatasi oleh busur dan tali busur. Iya ya, tembereng besar dibatasi oleh busur dan tali busur, dan tembereng kecil dibatasi oleh busur dan tali busur juga. Bagus, jadi kalian sudah tahu tentang unsur lingkaran lagi bernama tembereng. Dan yang terakhir yaitu apotema. Apotema adalah ruas garis yang menghubungkan titik pusat dengan satu titik pada tali busur. Dengan syarat apotema tegak lurus dengan tali busurnya. Nah, seperti inilah gambar apotema. Garis yang tegak lurus dengan tali busur, itulah yang dinamakan dengan apotema. Wah, hari ini kita sudah belajar banyak tentang lingkaran dan unsur-unsurnya. Benar, ada titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, juring, tembereng, dan yang terakhir yaitu apotema.